Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hamda miftahan li dzikrih wa sababan lil mazid min fadlih wa dalilan ala alaihi wa azamatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, jamaah Masjid Al-Madani yang dimuliakan oleh Allah. Tema ceramah singkat Qiyam Ramadan malam ini adalah tujuh pintu keberkahan hidup. 7 pintu keberkahan hidup. Berkah itu apa artinya, Bapak Ibu? Berkah dari bahasa Arab barokah. Tapi ini bukan nama warung, ya. Ada yang nama warung makan, restoran, barokah. Barokah dari bahasa Arab, jamaknya barokat, ya. Barokah itu artinya kebaikan yang bertambah, ya. Az-ziyadah fil khair, kebaikan yang punya dua sifat, al-istiqrar wal istimrar, kebaikan yang menetap dan berlanjut, ya. Jadi kalau hidup disebut berkah ketika di situ ada kebaikan, lalu kebaikannya menetap, mantap, dan bersambung terus, berlanjut terus, bertambah terus itu kebaikan, ya. Dari satu hal ke hal yang lain, ya. Kata barokah diserap ke bahasa Indonesia menjadi berkah atau berkat, ya. Kadang disebut berkat. Kalau di kampung berkat itu apa artinya, Pak? Apa berkat itu? Ya, yang dibawa habis ngaji, kumpulan majelis bacaan itu, ya. Mungkin di majelisnya sudah makan, ya, setelah dapat, ya, siraman rohani atau ngaji bersama-sama, masih makan lalu dapat bawaan lagi, itu namanya berkat, ya. Nah, mungkin disebut berkat karena tadi ada yang bertambah kebaikannya, ya. Dari satu kebaikan bertambah terus bertambah. Itu tema kita malam hari ini. Tadi di sholat Isya imam baca surah apa, Bapak? Di rakaat pertama baca surah apa? An-Nazi'at. Di rakaat kedua baca surah apa? Abasa. Kalau di rakaat pertama dan kedua baca surah apa? Baca Al-Fatihah, ya. Dapat hadiah Pak Ferry. Jawabannya benar. Al-Fatihah. Al-Fatihah isinya 7 ayat, ya. Jadi mula-mula ketika mendapatkan tema 7 pintu keberkahan hidup, ya, saya ingat sebuah kitab yang saya susun, judulnya Memahami Surah Al-Fatihah, ya. Memahami Surah Al-Fatihah, lalu subjudulnya itu 7 pintu keberkahan hidup, ya. Ya, karena Al-Fatihah isinya 7 ayat, ya. Lalu Al-Fatihah itu yang kita baca setiap hari itu, dan makin sering kita baca atau kita simak sepanjang Ramadan ini karena kita lebih intensif sholat kita, ya. Itu semuanya mengandung keberkahan, semuanya membawa atau memberi jalan menuju keberkahan hidup, ya. Semua ayatnya itu menyediakan pintu-pintu keberkahan hidup. Tapi Bapak Ibu tahu berapa lama saya menyusun kitab itu?
memahami surah Al-Fatihah barangkali nggak sampai 200 halaman, tapi saya susun kurang lebih 4 tahun ya. Diawali di musim dingin di kota Madinah, lalu selesai di musim dingin juga di kota Sydney di Australia ya, 4,5 tahun ya. Berarti kalau itu diceramahkan dalam 15 menit rasa-rasanya kok nggak fair ya, nggak adil. Karena saya menyusunnya itu 4,5 tahun ya. Tapi tentu itu lebih karena keterbatasan saya dalam menyusun buku itu. Nanti setelah selesai Qiyamul Ramadan ya, malam ini saya tinggalkan beberapa eksemplar untuk jamaah Islamic Center Al-Madani biar lebih khatam ya, membaca surah Al-Fatihah dari sisi makna dan pesannya, bagaimana bisa membawa keberkahan buat hidupnya. Karena kultumnya terbatas ya, saya ulas sedikit saja. Di surah Al-Fatihah itu kita dituntun untuk berdoa kepada Allah. Apa doanya Bapak Ibu? Ya, surah Al-Fatihah disebut juga dengan surah Ad-Du'a karena intinya itu doa ini ya. Di surah Al-Fatihah kita dituntun membaca ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya. Oke. Jadi secara tersirat kita dituntun ya untuk menggambarkan kehidupan kita itu seperti perjalanan. Dalam perjalanan yang kita butuhkan apa? Petunjuk ya, arah jalan menuju tujuannya. Kemana kalau mau menuju ini, apakah lurus, belok kanan, belok kiri, putar balik atau seperti apa ya? Kita butuh rambu-rambu ya. Nah, kita dituntun oleh Allah ketika membaca surah Al-Fatihah ya, kita baca ihdinas siratal mustaqim ya. Ya Allah, berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk jalan lurus ya. As-sirat al-mustaqim. As-sirat artinya jalan, al-mustaqim artinya lurus ya. Jalan lurus ya. As-sirat artinya jalan ya. Bapak Ibu tahu istilah sabilillah ya. Ada jihad fi sabilillah, infak fi sabilillah ya. Apalagi yang ya, fi sabilillah, dakwah fi sabilillah ya. Ud'u ila sabili rabbika ya. Sabilillah artinya apa? Jalan Allah ya. Oke. Di surah Al-Fatihah ya, itu tersebut kata sirat yang artinya jalan ya. Ada kata lain dalam Al-Qur'an yang sering juga disebut ya, bahkan lebih banyak disebut ya, kata sabil. Itu artinya juga jalan ya. Ada satu kata lagi ya. Tahu kata thoriq? Thoriq artinya jalan ya. Nah, misalnya di ayat innal ladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada ya. Tariq artinya jalan juga ya. Kata sirat artinya jalan, kata sabil artinya jalan ya. Kata tariq artinya jalan. Apa bedanya Bapak Ibu antara sirat, sabil dan tariq? Apa bedanya? Bedanya tulisannya ya. Nah, kalau sirat pakai shad ya, awalnya. Sabil pakai sin ya. Nah, kalau tariq awalnya pakai qa, huruf pertamanya saja sudah berbeda ya. Tapi tentu bukan itu maksud saya. Kata sirat itu maknanya jalan, sama dengan kata sabil dan juga sama dengan kata tariq, tapi punya
sebetulnya punya pengertian yang berbeda, ya, konotasi yang berbeda, ya. Kalau sirat disebut sirat itu artinya jalan yang terang, jalan yang lapang, jalan yang gampang, ya. Kalau disebut sirat, jalan yang luas, jalan yang mudah, ya, jalan yang gamblang, ya. Disebut sirat. Makanya di antara ulama ada yang menerjemahkan kata sirat dengan jalan yang lapang, karena sirat itu artinya jalan yang punya ciri al-wasi', dia luas sekali, ya. Lalu al-wadih, dia jelas sekali, ya. Lalu as-sahil, yang gampang, yang mudah. Kalau jalan sempit tidak disebut sirat, ya. Kalau jalan itu gelap tidak disebut sirat, ya. Kalau jalan itu tidak mudah, sulit, ya, rumit, ya, tidak disebut sirat. Disebut sirat itu kalau jalan itu gampang, mudah, terang, ya. Jadi Bapak Ibu, setiap hari kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah kasih petunjuk jalan yang terang, ya. Boleh jadi kita hidup itu gelap, ya, banyak urusan, banyak kesibukan, barangkali juga banyak dosa, banyak kelalaian, ya. Tapi kita mohon ihdinas siratal mustaqim, ya Allah kasih saya jalan yang terang, jalan hidup yang terang. Ya Allah kasih saya jalan hidup yang lapang, bukan jalan yang sempit, ya. Mungkin hidup kita seringkali kita nemui dalam hidup kesulitan, kerumitan, kerepotan, ya. Banyak utang, macam-macam, ya, masalah hidup, ya. Mungkin ditimpa penyakit dan seterusnya, tapi hanya dengan ihdinas siratal mustaqim, ya, sebenarnya kita dituntun untuk mohon kepada Allah jalan yang lapang, ya. Jalan yang lapang dan jalan yang gampang, yang mudah untuk dilalui, ya. Ya Allah kasih saya jalan yang mudah, hidup saya penuh ketidakmudahan, penuh kesulitan, ya Allah kasih saya jalan yang mudah, ya. Itu makna sirat Bapak Ibu. Sudah sirat lalu ditambahkan dengan ungkapan al-mustaqim, yang lurus, ya. Kalau orang dalam perjalanan pasti yang diharapkan satu, dia ingin sampai tujuan, ya. Dua, apa yang diharapkan oleh yang berada dalam perjalanan, dia ingin selamat, ya, sepanjang jalan sampai tujuan, ya. Yang ketiga, biasanya orang dalam perjalanan itu mengharapkan dia cepat sampai tujuan, ya. Jadi jalan yang bisa menuntun kita, ya, untuk pasti sampai tujuan, selamat sepanjang jalan sampai tujuan, ya, dan cepat sampai tujuan, itulah yang disebut dengan as-sirat al-mustaqim, ya. Jalan lurus itu, ya. Jalan lurus itu beda dengan kata yang lain, ya. Misalnya kata sabil, kenapa kok dakwah itu disebut dengan ungkapan fi sabilillah, ya. Sabil itu artinya jalan yang bisa jalan itu sempit, ya. Bisa jalan itu gelap, bisa jalan itu tidak ada orang yang melalui jalan itu, ya. Kadang orang berjihad, berdakwah fisabilillah, dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain, ya. Bahkan orang lain tidak ada yang melakukannya. Bisa saja seperti itu. Itu dari ungkapan fisabilillah. Kata sabil itu mengandung makna seperti itu. Tapi untung kita tidak dituntun untuk ihdinas sabil, ya. Tapi ihdinas sirat, ya. Kalau kata torik itu bermakna jalan yang biasa dilalui orang, ya. Jalan yang banyak orang lewat situ, itu namanya torik, ya. Nah, tapi dia bisa sempit, bisa lapang, ya. Sementara kata sirat Bapak itu bermakna jalan yang luas, jalan yang
membuat kita lekas sampai tujuannya, jalan yang mudah untuk dilalui ya. Ini dari satu ayat saja ya. Kita kalau mengkaji makna dan pesan ya dari surah Al-Fatihah sungguh begitu dalam ya. Ihdinas siratal mustaqim itu tuntunan kita untuk melepaskan segala ya kegundahan jiwa ya, kegelisahan hati, mungkin kesempitan dada kita menghadapi masalah-masalah hidup ya. Cukup dengan ihdinas siratal mustaqim. Maka pesan dari kami singkat ya. Bacaan surah Al-Fatihah itu selalu kita baca ya, Bapak Ibu ya. Tidak ada pilihan lain. Kita tidak bisa mengganti bacaan Al-Fatihah ya di setiap rakaat salat kita ya. Karena tidak ada pilihan lain, maka pilihan kita adalah untuk terus menggali makna dan pesannya agar setiap ayat Al-Fatihah itu mengalirkan keberkahan buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.